Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-9 dengan judul Berbuat Baik kepada Kawan Seiman. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak bacaan ini di Alkitab masing-masing di rumah dan saya akan menolong membacakannya. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur karena berkat anugerah penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, sehingga tanpa kekurangan suatu apapun kami boleh menikmati hari ini. Kami mengucap syukur terlebih ketika kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya, apapun keberadaan kami, dimanapun kami berada, kami berserah dan bersandar hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini, kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pembelajaran kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia supaya mereka hidup saling mengasihi. Mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya, terutama kepada saudara-saudara seiman. Pada ayat yang ke-10, Rasul Paulus jelas-jelas menekankan bahwa kehidupan orang percaya harus selalu berbuat baik. Selama kesempatan masih ada, kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pagi ini kita akan belajar 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita, menyatakan perbuatan baik kita kepada kawan-kawan seiman kita. Yang pertama terdapat di dalam ayat yang ke-1, di mana Rasul Paulus di situ menuliskan bahwa ketika ada seseorang di antara saudara seiman kita jatuh di dalam dosa atau melakukan pelanggaran, maka kita seharusnya yang rohani memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa perbuatan baik bukanlah sekedar memberikan mungkin sembako atau memberikan uang untuk menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tetapi di saat teman-teman atau saudara-saudara kita seiman yang
sedang jatuh di dalam dosa, sedang tanpa dia sadari mulai melenceng dari firman Tuhan dan melakukan pelanggaran, maka kewajiban kita sebagai saudara seiman yang mengasihi dia adalah kembali membawa mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan, ya. Jadi tidak malah kita jauhi, tidak malah kita kucilkan. Ya, banyak terjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya akhirnya mundur dari gereja ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka melakukan pelanggaran. Tidak ada seorang pun yang mengingatkan mereka, tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menasihati mereka, tetapi malah mereka dibicarakan, digosipkan, bahkan dikucilkan dari lingkungan gereja. Sangat berbeda apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dari ayat yang pertama ini, ya. Pelanggaran yang dimaksudkan pada ayat pertama ini bukanlah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang itu, tetapi di sini pelanggaran adalah yang tidak sengaja atau tidak disadari oleh orang tersebut dia lakukan, ya. Jadi orang tersebut tidak sadar ketika dia jatuh dalam dosa. Tahu-tahu dia, wah ternyata aku sudah tidak taat kepada Tuhan, aku sudah mulai melenceng dari firman Tuhan. Dan kadangkala ketika ada orang-orang percaya yang jatuh di dalam dosa, mereka ada rasa malu, ya, ada merasa malu. Karena mungkin merasa bahwa, wah saya sudah setia sekolah minggu, saya setia beribadah, bahkan saya sudah mengambil pelayanan yang cukup banyak gitu ya di gereja, ya banyak orang tahu, tapi tiba-tiba saya tanpa saya sadari saya jatuh dalam dosa. Ada rasa malu sehingga orang itu akhirnya menarik diri dari persekutuan, akhirnya orang itu mulai tidak melakukan pelayanan lagi atau bahkan menarik diri dari kegiatan-kegiatan gereja karena merasa malu ya dengan dirinya. Nah, pada saat itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih rohani harusnya bisa merangkul dan menjangkau mereka, mengembalikan rasa percaya diri mereka dengan menuntun mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, ya. Tidak membiarkan, ya, atau bahkan menjauhi, tetapi berusaha untuk menolong mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka dengan penuh kasih supaya mereka meninggalkan segala dosa-dosanya, mengakuinya di hadapan Tuhan dan kembali untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali bersekutu, kembali melayani Tuhan. Itulah yang terjadi. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan adalah ketika kita mau menegur saudara seiman kita dengan penuh kasih ketika mereka melakukan pelanggaran. Saat kita menegur atau memberikan nasihat kepada mereka, respon mereka terhadap teguran atau nasihat kita itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Yang terutama adalah kita sudah mengingatkan mereka, sudah berusaha membawa mereka untuk kembali ke dalam jalan yang benar, jalan Tuhan. Tetapi ketika mereka merasa bahwa, oh apa yang saya perbuat adalah gak masalah, tidak mungkin dia merasa bahwa itu bukan merupakan dosa, bukan merupakan suatu pelanggaran, dan dia tidak mau berubah, itu adalah perkara yang lain. Itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Ketika kita mengingatkan saudara kita dengan penuh kasih, bukan menghakimi ya, berbeda ya. Kalau menghakimi kita langsung menuduh dia, lalu menyalahkan dia tanpa melakukan pembimbingan atau tanpa melakukan arahan kepada dia. Harusnya kamu begini loh, harusnya begitu. Firman Tuhan katakan seperti ini, firman Tuhan katakan seperti itu. Kamu harus berubah. Itu kita memberikan nasihat, kita menegur dengan kasih. Tapi ketika kita menghakimi, kita menyalahkan dia, menjatuhkan dia, bahkan
bisa dikatakan secara kasarnya mematikan atau membunuh karakternya. Itu adalah menghakimi, ya berbeda sekali ya. Tetapi ketika kita menegur dengan kasih, menasihati dengan kasih adalah kita mengingatkan dia akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dengan penuh kasih, dengan terus memberikan semangat bagi dia untuk kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan yang benar, kemudian memberikan semangat untuk bangkit kembali, ayo bersekutu kembali, ayo beribadah kembali, ayo melayani lagi. Itulah yang harus kita lakukan ya. Tapi ketika orang itu saat diingatkan dia merasa tidak terima, merasa bahwa dia tidak bersalah, nah itu hal yang berbeda. Itu adalah bukan bagian kita, itu adalah bagian dia dengan Tuhan. Bagian kita adalah mengingatkan dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala ketika gereja melakukan disiplin gereja kepada seorang jemaat yang melakukan dosa, itu adalah suatu dilema yang besar ya. Tetapi ternyata disiplin gereja penting bagi pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan kerohanian jemaat perlu untuk ada disiplin gereja. Tetapi disiplin gereja bukan berarti disiplin yang ketika memberikan hukuman atau ketika memberikan sanksi kepada jemaat kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak, tetapi ketika jemaat itu didisiplin, diberikan peringatan atau diberikan sanksi hukuman dari gereja, tetap kita bina, tetap kita arahkan, tetap kita rangkul mereka untuk beribadah, untuk bersekutu ya. Ketika mereka sudah mulai dipulihkan, ketika mereka sudah mengakui dan menyadari semua dosa-dosanya, maka mereka harus kita beri semangat kembali untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk lebih lagi mengambil bagian di dalam persekutuan supaya mereka bertumbuh ya secara rohani. Tapi ketika kita memberikan disiplin kemudian kita tinggal begitu saja dan sudah istilahnya dikasih stempel bahwa wah dia sudah melakukan hal yang tidak benar ya, tidak bisa dipercaya lagi gitu. Dan selamanya tidak dipakai, maka orang itu akan merasa bahwa dirinya benar-benar adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa dan tidak bisa ditolong lagi ya. Banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia masuk penjara, ya mungkin dia mencuri atau mungkin merampok atau membunuh, ketika dia sebenarnya sudah benar-benar bertobat dan sadar ketika ada di dalam penjara itu, dan ketika dia dibebaskan, pada akhirnya mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Karena apa? Karena stempel yang diberikan masyarakat kepada dia, sehingga dia merasa, wah saya menjadi orang baik saja, semua sudah tidak percaya lagi. Jangan sampai itu terjadi di gereja kita. Kita menjadi orang-orang yang memberikan stempel kepada saudara seiman kita ketika saudara seiman kita suatu kali jatuh dalam dosa atau melakukan pelanggaran. Tetapi baiklah kita tetap seperti Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat dan berubah dan kembali bersekutu dan melayani Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Demikian pula yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, dengan kasih, dengan kepedulian kepada mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka merasa kembali mendapat kepercayaan diri bahwa saya memang sudah diampuni dan saya bisa berubah, dan mereka bisa berubah dan kembali bersekutu dan melayani bersama-sama kita semuanya bertumbuh bersama-sama kita. Dan satu hal lagi yang diingatkan oleh Rasul Paulus, ketika kita membimbing orang kepada jalan kebenaran, apa yang harus kita lakukan selain kita menasihati, menegur dengan penuh kasih, membimbing mereka dengan
lemah lembut, kita juga harus mengawasi apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita mengingatkan orang lain, kita membimbing orang lain, tetapi kehidupan kita malah tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang kita bimbing pun akhirnya tersandung oleh apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya. Kita istilahnya mengajar dia, oh kamu harus berbuat A, kamu harus berbuat B, kamu harus mengasihi A, kamu harus mengampuni, kamu harus membuang akar kepahitanmu, ya. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita masih belum bisa mengampuni. Kita masih suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Kita masih suka menilai orang secara sadis, ya. Secara sadis, saya mengatakan secara sadis, kenapa? Kadang-kala menilai secara berlebihan sehingga seakan-akan orang itu tidak akan pernah berubah. Itu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kita bimbing, kita bawa kembali kepada jalan Tuhan. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan percayakan seseorang untuk kita tolong di dalam permasalahannya, di dalam pergumulannya dengan dosa. Berhati-hatilah, jagalah hidup kita supaya hidup kita tetap kudus dan bisa menjadi teladan bagi orang tersebut. Maka orang tersebut kita akan bisa tolong dan kita serahkan kepada Tuhan. Proses yang harus dijalani bersama dia, bagaimana dia harus berubah, bagaimana dia akhirnya menemukan kembali kepercayaan dirinya, akhirnya dia kembali dibangkitkan dan bahkan kembali menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu adalah proses yang harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperkara. Kita hanya sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk menolong orang itu. Itu bagian pertama, ketika kita melakukan perbuatan baik bagi saudara-saudara seiman kita. Yang kedua adalah pada ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasih yang kita nyatakan, perbuatan baik yang kita nyatakan kepada saudara kita seiman. Yang kedua adalah kita saling menolong di dalam beban satu dengan yang lainnya, ya. Setiap orang memiliki beban yang berbeda. Ada mungkin yang memiliki beban tentang keuangan, ada yang memiliki beban tentang permasalahan dalam keluarga, tentang anak-anak, tentang suami atau istri, atau mungkin ada yang memiliki beban tentang masa depan, ada yang memiliki beban tentang masalah dengan pekerjaan. Nah, mari kita saling peduli, ya, saling mendoakan. Ketika kita bisa memberikan mungkin harta kita, uang kita untuk menolong orang yang mungkin memiliki beban keuangan, mari kita lakukan. Kalau kita bisa mempunyai waktu atau maupun pemikiran atau mungkin memiliki dukungan-dukungan yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang mungkin punya permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, mari kita lakukan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, terutama dengan saudara seiman kita. Ya, jangan sampai kita peduli dengan orang-orang yang belum percaya, tetapi kita menjadi orang yang sangat tidak peduli dengan saudara seiman kita, ya. Kata firman Tuhan tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang terutama adalah teman-teman seiman kita. Mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, teman-teman sekolah minggu kita, teman-teman di gereja kita, apa yang mereka butuhkan, adakah yang memerlukan pertolongan dari kita yang bisa kita berikan. Kalau ada, mari dengan segera kita lakukan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita akan begitu indah jika kita saling mempedulikan satu dengan yang lainnya, ya. Ketika ada yang membutuhkan tempat tinggal, kita saling berlomba-lomba untuk saling memberikan informasi. Oh, di sana ada kontrakan dengan harga yang murah, lingkungannya bagus, bahkan dicarikan, ya. Ketika pindahan ditolong bersama-sama, luar biasa indah, bukan? Kemudian ketika mungkin ada yang sakit, gitu ya, tidak ada biaya, kita berlomba-lomba untuk bisa menolong orang tersebut.
dalam hal pembiayaan. Mungkin ada yang saudaranya meninggal atau keluarganya meninggal, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih berlomba-lomba untuk menolong dia, mungkin mempersiapkan untuk pemakamannya, untuk penghiburannya, menjadi sungguh luar biasa indah. Dan setiap orang akan merasa diperhatikan, setiap orang akan merasa bahwa inilah keluarga saya yang selalu memperhatikan keberadaan saya. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, mereka tahu dan mereka mendukung. Tidak hanya secara fisik, secara kasat mata, tetapi juga melalui doa-doa. Itu yang terpenting. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang untuk menolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara pasti punya doa yang bisa menolong saudara-saudara seiman. Ketika mengetahui saudara-saudara kita ada yang berbeban berat, ambil waktu sebentar, sekedar 5 menit mungkin, untuk mendoakan dia supaya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar bagi permasalahan dan pergumulannya. Sesuatu hal yang indah yang akan terjadi bagi persekutuan kita, bagi gereja kita, ketika semua orang melakukan hal itu tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri, tanpa hitung-hitungan, wah nanti kalau saya menolong dia apa yang saya dapatkan ya. Kalau saya menolong dia, apakah dia nanti juga akan menolong saya ketika saya berkesusahan? Tidak ada pikiran seperti itu, hanya memberi dan berbuat baik tanpa menuntut balas, tanpa hitung-hitungan, tanpa menghitung untung dan rugi. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita tanpa menghitung untung dan rugi. Sudah begitu memberkati kita tanpa menghitung untung dan rugi. Semuanya diberikan bagi kita. Bagian kita adalah memberkati orang lain, mengasihi orang lain seperti Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Bagian yang ketiga adalah memberkati gembala yang mengajar jemaat. Kita lihat di ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dengan dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Hal ini yang harus kita ingatnya. Seringkali kita sibuk memperhatikan saudara-saudara seiman kita, tetapi kita melupakan gembala sidang kita. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, kita seakan-akan berpikir bahwa Pak Pendeta mah sudah adalah yang mencukupi, semuanya pasti cukup ya. Tapi kita tidak tahu apa pergumulannya dia. Bukan berarti kita kepo ya. Kepo dalam artian wah permasalahan keluarganya apa, terus kita makinnya menghakimi keluarga hamba Tuhan kita, tidak. Tetapi kita peduli untuk mendoakan keluarganya. Apa yang dibutuhkan, permasalahan apa yang sedang terjadi, itu menjadi pokok doa kita. Bukan untuk menghakimi dia, bukan untuk menjatuhkan dia, ya, tetapi untuk mendukung supaya gembala sidang kita, hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani gereja kita, bisa melayani dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Ketika kita berdoa bagi hamba Tuhan kita, maka ada sesuatu yang indah yang terjadi. Ya. Tuhan melihat ketulusan doa-doa setiap jemaat kepada buat hamba Tuhannya. Ya. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kuasa yang luar biasa bagi hamba Tuhan kita, bagi gembala sidang kita. Ya. Tidak hanya itu, tetapi kita juga bisa menjadi teman bagi gembala sidang kita, bagi hamba Tuhan kita. Ya, saudara tahu berapa ratus orang yang ada di gereja kita? Hampir 100 lebih ya, hampir 100 lebih. Yang aktif 70-an ya, tapi ada yang tercatat itu bahkan lebih dari 200 ya. Bayangkan, satu orang hamba Tuhan, satu orang gembala sidang harus memikirkan sekian ratus orang dengan permasalahan mereka. Satu orang bermasalah curhat kepada Bapak Pendeta, satu orang bermasalah lagi curhat kepada Bapak Pendeta. Banyak sekali yang disampaikan dari beberapa orang. Ya.
kemana hamba Tuhan itu harus menyampaikan isi hatinya. Semuanya berisi tentang apa? Tentang pergumulan, keluhan jemaat. Ya. Satu-satunya yang dia bisa ajak untuk sharing adalah istrinya dan juga terutama pasti Tuhan. Ya. Tetapi baiklah kalau kita menjadi jemaat bisa juga menolong ketika mungkin hamba Tuhan kita atau gembala sidang kita memiliki permasalahan, mereka membutuhkan tempat untuk sharing. Mari kita bisa menjadi orang-orang tersebut, ya, yang mendengar dengan penuh kasih, memberikan dukungan kepada pelayanannya, memberikan dukungan kepada keluarganya, ya, dan memberikan kekuatan bagi dia. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, senantiasa membawa hamba Tuhan kita di dalam doa-doa kita, supaya Tuhan menguatkan dia, Tuhan terus menolong dia di dalam pelayanannya. Itu kepedulian yang bisa kita lakukan kepada hamba Tuhan. Mungkin kita juga bisa, ya, berbagi berkat buat hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang melayani aku akan mendapat penghidupannya dari rumahku, ya. Jadi setiap persembahan kita, setiap perpuluhan kita salah satunya adalah menjadi berkat untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Kalau kita sudah menerima firman Tuhan dari beliau, dari hamba Tuhan itu di gereja kita, ingat Bapak Ibu Saudara, perpuluhan, persembahan yang pertama-tama harus kita berikan di gereja di mana kita bergabung. Karena dari itulah hamba Tuhan yang melayani kita setiap minggu menyampaikan firman Tuhan yang bisa kita nikmati setiap minggu itu mendapatkan penghidupannya. Jangan berpikir bahwa gereja saya sudah cukup lah. Jadi perpuluhan saya, persembahan saya untuk gereja lain yang lebih kecil. Tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin diberkati Tuhan secara luar biasa, perpuluhan, persembahan yang pertama harus diberikan di mana Bapak Ibu Saudara beribadah. Setiap minggu menerima firman Tuhan dari hamba Tuhan atau gembala sidang di mana kita bergabung. Setelah itu baru kita bisa memberikan persembahan kasih kepada gereja lain, kepada pos PI, kepada panti asuhan. Itu pernah dibahas ya beberapa minggu yang lalu tentang perpuluhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk hamba Tuhan kita, ya, gembala sidang kita? Mari kita pikirkan. Sudahkah kita berbuat baik kepada beliau? Sudahkah kita melakukan yang terbaik, ya, tidak hanya secara materi, tetapi juga bagaimana dukungan kita, bagaimana support kita kepada beliau untuk pelayanan yang dia lakukan di gereja kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Berbuat baik kepada saudara seiman, terutama kepada gembala sidang kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan semuanya itu dengan setia, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang percaya yang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Baik kepada saudara seiman kita maupun kepada hamba Tuhan yang melayani kita. Dengan tadi, ya, mempedulikan saudara yang melakukan pelanggaran, memperhatikan rekan yang menanggung beban, dan juga memberkati gembala yang mengajar jemaat. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Maka janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami supaya kami melakukan perbuatan baik selama kami masih Engkau beri kesempatan ada di dunia ini. Terutama bagi saudara-saudara seiman kami. Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menegur, bisa membimbing saudara-saudara kami yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Dengan penuh kasih kami boleh terus menolong mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang kami tolong. Tolong kami juga Tuhan supaya kami peduli satu dengan yang lainnya akan beban-beban yang ditanggung oleh saudara-saudara seiman kami. Supaya kami boleh menyediakan waktu kami, menyediakan harta kami, menyediakan pikiran kami untuk mereka. Dan kami boleh mendukung saudara-saudara kami yang terbeban ini di dalam doa-doa kami. Tolong kami juga Tuhan untuk terus mempedulikan dan melihat kebutuhan gembala sidang kami. Supaya kami boleh menolong dan terus mensupport setiap pelayanan dan setiap apapun yang dikerjakan oleh gembala sidang kami. Supaya ada suatu kesatuan yang indah yang terjadi atas gereja kami, antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dan gembala sidang. Dan nama-Mu dipermuliakan, dan kami yakin dan percaya saat itu terjadi, kasih besar melingkupi persekutuan kami, melingkupi ibadah kami, melingkupi gereja kami, maka Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa baru bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah itu menjadi pengingat dalam kehidupan kami, yang terus mengajar kami untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang, terlebih lagi kepada saudara seiman kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.